warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanglia dengan NIM B250604459. Merupakan mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas individu oleh dosen pengampu Bidan Al-Fatimah Jahir SSIT SKM MS. Pada video kali ini saya akan membahas terkait infeksi menular seksual, yakni sifilis. Sifilis merupakan penyakit infeksi menular seksual yang bersifat sistemik, kronis, dan progresif yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Penyakit ini ditularkan melalui kontak seksual secara langsung dengan lesi infeksius pada vagina, anus, penis, ataupun mulut, serta dapat ditularkan secara vertikal ibu hamil kepada janin melalui plasenta selama kehamilan dan persalinan. Penyebab sifilis ini disebabkan oleh Treponema pallidum, yakni mikroorganisme yang berbentuk spiral, tipis, motil, dan sangat invasif. Bakteri ini masuk melalui tubuh melalui mikroabrasi pada kulit atau membran mukosa selama hubungan seksual maupun melalui plasenta pada kehamilan. Nah, bagaimana cara penularan? Pertama, melalui hubungan seksual, vagina, anal, atau oral tanpa proteksi. Kemudian yang kedua, transmisi vertikal dari ibu ke janin. Yang ketiga, kontak langsung dengan lesi sifilis. Dan yang keempat ini jarang melalui transfusi darah yang tidak tersaring. Adapun faktor risiko terjadinya sifilis ini berkaitan erat dengan perilaku seksual, kondisi sosial, dan akses pelayanan kesehatan. Individu dengan faktor risiko tinggi memiliki peluang yang sangat besar terpapar Treponema pallidum. Adapun faktor-faktor risiko terjadinya sifilis meliputi 1. Hubungan seksual tanpa kondom, artinya di sini tidak menggunakan alat pelindung sehingga meningkatkan terjadinya risiko transmisi secara langsung. Kemudian yang kedua ini berganti-ganti pasangan seksual. Semakin banyak pasangan seksual, semakin tinggi paparan IMS. Kemudian yang ketiga, riwayat IMS sebelumnya. Infeksi menular lain dapat meningkatkan kerentanan. Kemudian yang keempat, pekerja seks dan pelanggan berisiko. Frekuensi kontak langsung tinggi tanpa proteksi yang adekuat. Kemudian yang kelima, penggunaan narkoba suntik. Erat ini berhubungan dengan perilaku seksual berisiko dan akses kesehatan yang sangat rendah. Laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki atau kelompok dengan prevalensi lebih tinggi di beberapa wilayah. Selanjutnya yang ketujuh, ibu hamil tanpa ANC rutin tidak terdeteksi secara dini sehingga meningkatkan terjadinya resiko sifilis kongenital. Kemudian terakhir, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran dan pencegahan. Adapun komplikasi sifilis yang tidak diobati dapat menimbulkan dampak yang serius baik pada individu maupun janin. Nah, adapun komplikasi pada dewasa yang pertama itu bisa neurosifilis, kemudian yang kedua kelainan jantung dan pembuluh darah, yang ketiga bisa kerusakan mata dan gangguan pendengaran. Selanjutnya bisa infertilitas. Komplikasi pada kehamilan bisa pertama bisa menyebabkan abortus secara spontan, kemudian bisa lahir mati, persalinan prematur, berat bayi, lahir rendah, dan bisa menyebabkan sifilis kongenital. Bagaimana upaya promotif dan preventif? Nah, artinya di sini promotif itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat agar mampu menjaga kesehatan reproduksinya. Pertama itu kita memberikan edukasi kesehatan reproduksi, memberikan informasi terkait IMS,
kelainan seksual dan perilaku yang aman. Kemudian yang kedua, bisa kita memberikan penyuluhan tentang sifilis dan IMS. Bisa dilakukan di sekolah, di komunitas, kemudian puskesmas dan ANC. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini bisa kampanye seks aman, mendorong penggunaan kondom dan hubungan seksual bertanggung jawab. Selanjutnya, peningkatan kesadaran ANC pada ibu hamil didorong untuk melakukan screening secara rutin. Dan yang terakhir ini bisa konseling pasangan, membangun komunikasi sehat dan deteksi dini secara bersama. Nah, bagaimana upaya preventifnya? Nah, pertama itu untuk pencegahan secara primer. Bagaimana upaya secara preventif? Nah, pertama pencegahan secara primer. Nah, di sini bertujuan untuk mencegah infeksi sebelum terjadi. Pertama, abstinensia, kemudian setia pada pasangan, penggunaan kondom konsisten, pendidikan seksual yang komprehensif, dan menjauhi perilaku seksual yang beresiko. Nah, untuk pencegahan sekundernya, deteksi dini dan penanganan awal. Artinya di sini bisa memberikan screening kelompok berisiko tinggi, kemudian tes sifilis pada ibu hamil, pemeriksaan pasangan seksual, dan rapid test di fasilitas kesehatan. Sedangkan pencegahan tersiernya ini mencegah komplikasi dan kecacatan. Artinya di sini bisa pengobatan tepat sesuai stadium, selanjutnya follow up dan serologi. Demikianlah video ini saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.